Hai teman-teman, balik lagi di videonya di Rana Tania di playlist The Ends Guide. Jadi, di video kali ini kita mau membicarakan tentang apa aja sih yang harus kalian lakukan atau yang kalian harus prepare selama kalian tuh lagi S1 di Jepang. Nah, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali di video ini dan teman-teman bingung ini video apa, gue bikin playlist yang namanya The Ends Guide, dimana playlist ini isinya adalah video-video yang membantu menuntun kalian selama kalian tinggal di Jepang, mulai dari kalian sekolah bahasa, bahkan dari sebelum berangkat ke Jepang, terus saat kalian nyampe di sekolah bahasa kalian harus ngapain, terus di sekolah bahasa kalian harus prepare apa aja, terus kalian di kampus, di video ini ya, di kampus kalian harus ngapain aja, dan nanti di video berikutnya gue akan membicarakan bagaimana caranya kalian mencari kerja di Jepang setelah kalian lulus dari universitas. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik, jangan lupa untuk di-subscribe, karena video berikutnya yang mencari kerja, kayaknya gue akan upload sekitar minggu depan. Oke, pertama-tama S1 di Jepang itu ada dua tipe ya, tipe yang panjang dan tipe yang normal. Normal ini maksudnya adalah sekitar 4 tahun, bukan sekitar, tapi 4 tahun. Kalau misalnya kalian ambil yang medical, kayak misalnya farmasi, terus dokter gigi, kedokteran, dan kedokteran hewan, itu kalian harus kuliah selama 6 tahun. Selain dari itu, 4 tahun. Nah, terus sebelum kalian mulai masuk ke kampus, pertama-tama kan kalian udah lulus nih dari sekolah bahasa, terus kalian pindah ke lingkungan baru kalian, yaitu lingkungan universitas kalian. Kalian bisa tinggal di asrama kampus atau tinggal di apartemen sendiri. Kalau di apartemen sendiri udah pasti kalian harus lengkapin perabotan rumah ya, kayak mesin cuci, kulkas, terus ada oven, bukan oven, densirenji. Apa tuh densirenji? Nah, setelah kalian udah prepare semuanya, kalian udah bisa tidur dengan nyaman di rumah kalian yang baru, kalian harus banget ke Shiakusho lagi. Kalau misal kalian nggak tahu Shiakusho apa, kalian harus nonton video yang satu sebelum ini. Nanti gue tulis di sini ya. Nah, di sana kalian harus mengulangi lagi proses yang udah pernah kalian lakukan saat kalian tiba di Jepang. Jadi kalian harus lapor lagi, kalian pindah alamat, terus kalian harus lapor lagi tentang asuransi, terus kalian harus lapor lagi tentang my number. Terus kalian juga harus lapor ke bank dan kredit card kalau misalnya kalian punya, kalau kalian udah pindah alamat. Terus satu lagi, kalau misalnya kalian pernah beli HP di Jepang, kalian juga harus lapor ke mereka kalau kalian udah pindah alamat. Pokoknya kalian harus laporin ke segala tempat yang pernah kalian kontrak kalau kalian udah pindah alamat. Oke. Nah, udah selesai semuanya, kalian akan masuk ke universitas itu sekitar awal April. Mungkin tanggal 5 atau tanggal 6 kalian akan masuk, dan di situ kalian pertama kalinya akan bertemu dengan teman-teman seangkatan kalian. Nah, pertama-tama kalian akan diorientasi dulu. Pertama ada seremoninya, terus kalian akan diorientasi. Orientasinya ini bukan kayak ospek yang marah-marah online kayak lagi viral sekarang, tapi kalian cuma akan duduk di sebuah auditorium gitu yang besar, terus nanti kalian akan dibagi-bagi kelas, terus kalian akan dijelaskan bagaimana kalian harus menjalani kehidupan di kampus nanti. Nah, di sini kalian akan mendapatkan gakusei kado atau student card. Terus kalian akan mendapatkan buku manual kayak panduan untuk mengambil kelas atau SKS ya kalau di Indonesia bahasanya di Jepang. Nah, dulu gue juga dapat buku kayak gini, dan di buku ini tuh dijelasin pelajaran-pelajaran apa aja yang harus kalian ambil yang disebut dengan Hisshu Kamoku atau mata kuliah wajib. Terus yang satu lagi ada Sentaku Kamoku atau mata kuliah tidak wajib. Dan kedua ini kalian harus ambil sesuai dengan volume yang diminta sama kampus. Jadi misalnya selama kalian masih semester 1, kalian harus mengambil sebanyak 30 SKS gitu misalnya. Terus dari 30 SKS itu misalnya 15-nya mata kuliah wajib, terus 15-nya tidak wajib. Kalian boleh pilih sendiri. Kayak gitu. Jadi udah ada sistemnya sendiri. Jadi kalian harus benar-benar paham banget supaya nggak salah. Nah, cara ambil mata kuliahnya ini biasanya tuh via online. Jadi kalian akan dikasih ID untuk kalian bisa login lewat internet, lewat websitenya kampus kalian gitu. Terus kalian nanti bisa ambil mata kuliah yang kalian mau dari situ. Nah, terus pas lagi semester 1, ini kalian penting banget untuk mengambil yang namanya Jugyoryo Menjo.
Ini cuma ada di universitas negeri setahu gue. Nggak tahu kalau di swasta itu ada yang enggak. Jadi kalian harus cek sendiri. Tapi kalau di universitas negeri ini udah pasti ada. Kalian harus minta ke bagian office, saya mau formulir untuk Jugyoryo Menjo. Nah, Jugyoryo Menjo ini adalah fungsinya untuk mengurangi biaya semester kalian. Terus dikasihnya tuh juga bermacam-macam. Ada yang dikasihnya cuma 30%, ada yang dikasihnya 50%, ada juga yang digratisin, full gratis gitu. Biasanya kalau misalnya beasiswa kalian besar, itu biaya semester kalian itu akan dikasih keringanan tuh cuma sedikit gitu. Tapi kalau misalnya beasiswa kalian kecil, kalian akan dikasih full 100%, misalnya kayak gitu. Tapi satu hal yang jangan pernah kalian coba-coba lakukan adalah pada saat kalian dapat formulirnya, terus isi formulirnya, di situ kan kalian akan ditanya pemasukan orang tua kalian berapa. Kalau misalnya ditulisnya dikecil-kecilin gitu ya, biayanya dikurang-kurangin, kan kelihatannya kita kayak orang miskin nih, jadi kita harus ditolong gitu. Jangan berpikir kayak gitu. Beneran, pikiran kayak gitu tuh udah old banget, bener-bener kayak, aduh, itu memalukan bangsa Indonesia. Jangan pernah kayak gitu. Kalian harus tulis formulir seapa adanya, sejujur-jujurnya. Terus kalau misalnya kalian belum apply untuk beasiswa pas lagi di universitas, kalian juga harus apply beasiswa selama kalian masih di semester 1 atau semester 2. Di semester 1, semester 2, ini penting banget ya menurut gue sih pribadi, untuk kalian masuk ke yang namanya Bukatsu. Bukatsu itu kalau di Indonesia mungkin ekstrakurikuler ya. Dan di sana kita akan ngumpul sama teman-teman yang satu interest, ikut kompetisi bareng, terus kita akan tanding sama kampus-kampus lain. Dan ini adalah satu-satunya tempat dimana kalian tuh bisa akrab sama teman-teman kalian. Oke, setelah itu kalau misalnya kalian mau part-time job, kalian bisa cari part-time job terdekat dari sekitar rumah kalian. Dan di sini ada satu pesan dari gue untuk semester 1 sama semester 2. Kalian harus main sepuas-puasnya, karena ini adalah apa ya, kalian tuh kayak punya banyak waktu gitu loh waktu semester 1 dan semester 2. Nggak terlalu sibuk dan pelajarannya masih gampang. Nah, masuk dari semester 3 dan 4, kalian akan melihat hasil rapot kalian yang pertama kali, dan kalian akan kaget karena ternyata nilainya mungkin nggak bagus, atau mungkin nilainya terlalu bagus gitu. Nggak usah terlalu khawatir, karena sebenarnya GPA, Indonesia sebutnya IPK ya kalau nggak salah. Kalau misalnya nggak terlalu bagus pun sebenarnya nggak terlalu masalah, karena perusahaan-perusahaan di Jepang, kalau misalnya kalian mau kerja setelah lulus, dan S2 di Jepang, kalau misalnya kalian mau S2 setelah lulus, itu nggak terlalu melihat GPA kok sebenarnya. Mereka tuh lebih melihat ke absensi kalian, apakah kalian rajin ke kampus atau enggak, kegiatan apa aja yang kalian pernah lakukan selama kalian di kampus. Itu juga salah satu alasan kenapa masuk Bukatsu atau klub itu penting, karena kalau misalnya kalian menang kompetisi gitu, itu bisa dimasukin ke dalam CV kalian nanti. Dan di semester 3 dan 4 ini kalian harus mengambil lagi TOEIC atau TOEFL dan N1, karena TOEIC dan TOEFL dan N1 itu cuma berlaku selama 2 tahun biasanya. Jadi kalau misalnya kalian mau apply kerja atau apply S2 setelah kalian lulus, itu nggak akan berlaku kalau kalian pakainya yang lama waktu kalian mau apply S1 ya kan. Nah, setelah itu ini gue juga menganjurkan banget sih sebenarnya kalau misalnya kalian udah punya SIM di Indonesia, kalian tuker sama SIM Jepang pada saat kalian semester 3 dan 4. Karena ada juga pekerjaan di Jepang yang membutuhkan SIM gitu. Syaratnya kalian memiliki SIM. Dan prosedur untuk mengganti SIM Indonesia ke Jepang itu nggak secepat itu gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan waktu lebih panjang. Dan ini penting banget, sebisa mungkin kalian ikut internship. Kalau misalnya kalian mau kerja di Jepang, kalian akan lebih mudah diterima apabila kalian pernah internship di perusahaan tersebut. Sebenarnya lowongan kerja di Jepang itu kan banyak banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian tuh pengen masuknya tuh yang perusahaan bagus gitu, yang terkenal, jalin koneksi yang bagus dengan orang-orang dalam, terus kalian nanti pas lagi apply untuk kerja di situ, kalian akan lebih mudah lah diterimanya. Terus selama semester 3 dan 4 ini, kalian juga harus melaksanakan yang namanya Jikobunseki. Jikobunseki ini dalam bahasa Indonesianya disebut dengan analisis diri. Analisis diri ini mencakup kalian tuh sukanya ngapain aja, kalian mau kerjanya di bidang apa yang spesifik ya. Terus hal-hal apa aja yang kalian gak mau lakukan di masa depan. Terus kalian tuh sukanya belajar apa, ke depannya kalian mau menjadi orang yang kayak gimana.
Terus ini juga penting, apa keunggulan kalian dibanding orang-orang lain gitu. Kalian bisa menjelaskan tentang diri kalian sendiri dengan lebih lancar. Nah, setelah semester 3 dan 4 berakhir, kalian akan masuk ke tahun ketiga, yaitu semester ke-5 dan 6. Nah, di sini, ini sebenarnya beda-beda ya setiap kampus, tapi kalau di kampus gua, ini adalah waktu dimana kalian akan memilih laboratorium. Laboratorium atau disebutnya dengan zemi. Jadi, kalian memilih profesor untuk kalian menjadi muridnya dia gitu loh. Harus dipilih baik-baik supaya nanti kalian gak menyesal. Nah, setelah kalian memilih profesor masuk ke dalam labnya dia atau zeminya dia, kalian juga akan memilih tema untuk skripsi gitu. Nah, pilih temanya yang benar-benar kalian ada passion supaya kalian enjoy ngerjainnya. Kita akan dibagi menjadi 2 jalan. Yang pertama adalah jalan bagi orang-orang yang mau lanjut ke S2 setelah lulus S1. Dan yang satu lagi adalah untuk kalian yang mau kerja setelah kalian lulus S1 di Jepang. Tentang pekerjaan ini banyak banget yang harus kita bicarain, dan gue pengen kasih tahu kalian ya kan mendetail ya, supaya kalian juga paham setelah nonton video gue. Jadi gue bikin videonya terpisah setelah video yang ini. Mungkin gue akan upload sekitar minggu depan. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk atau lanjut ke S2, setelah kalian masuk lab, terus pilih tema untuk skripsi nanti, di semester 7 dan 8, di tahun keempat ya, kalian harus fokus banget untuk menggali data kalian supaya bisa menulis skripsi dengan baik. Gue saranin sih kalian harus menggali bahasa Jepang kalian dan bahasa Inggris kalian sebaik mungkin. Karena nanti di S2, kalian kan belajarnya harus lebih detail lagi kan daripada S1. Misalnya kalian punya halangan bahasa, itu akan menyulitkan kalian banget. Nah, selanjutnya kalian harus apply untuk S2 ini. Nah, S2 tuh biasanya ada 2 gelombang sih. Gelombang pertama itu cepet banget, kayak sekitar April, Mei, itu udah ada pendaftarannya. Terus nanti kalian akan dikasih tahu lulus apa enggaknya itu Agustus. Jadi itu cepet banget. Nah, gelombang keduanya itu dari sekitar bulan Agustus sampai Desember gitu misalnya, lebih telat. Nah, kalian harus ambilnya yang gelombang 1 ya. Kalau misalnya gelombang 2 itu biasanya soalnya dibatasi. Jadi misalnya kami cuma mengambil 15 orang atau cuma mengambil 10 orang. Nah, terus kalian juga harus ambilnya beberapa universitas, jangan satu aja, supaya nanti kalau misalnya gagal kalian masih punya cadangan. Terus kalian juga harus apply untuk beasiswa. Caranya sama seperti cara kalian mencari beasiswa waktu S1 dulu. Lalu setelah apply beasiswa dan apply universitasnya udah beres, kalian harus fokus banget untuk menulis rombong atau skripsi. Gitu. Setelah kalian menulis rombong, nanti kalian akan hapyo atau presentasi kelulusan. Terus setelah kalian dinyatakan lulus, baru deh kalian akan seremoni kelulusan pada bulan Maret. Biasanya sih pertengahan Maret. Nah, Maret kalian lulus, mulai bulan Aprilnya kalian udah masuk menjadi mahasiswa S2 seperti gitu. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih yang harus kalian persiapkan selama kalian S1 dan kalian mau masuk ke S2. Kalau misalnya kalian maunya kerja bukan S2, nanti gue akan upload videonya minggu depan ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, satu lagi, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di bawah, karena nanti setelah video minggu depan selesai, gue akan bikin video Q&A khusus untuk playlist The Ends Guide yang kuliah ke Jepang ini. Oke, jadi thank you banget udah mampir ke channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!